Selamat datang di channel kami. Kami dari mahasiswa MTI UI tahun 2021. Perkenalkan, kami dari grup 4 yang beranggotakan dari yang pertama Dewa Gede Anggawijaya, yang kedua Fahmi Satrio Kusumo, yang ketiga Faroh Sakinah, yang keempat Novia Elisa Haloho, yang kelima Oki Ade Irmawan, dan yang keenam Rahmat Mulyadi. Kami di sini akan melakukan komparasi terkait aplikasi tracing COVID-19 di TOS anti-COVID Perancis dengan aplikasi yang dimiliki oleh Indonesia, yaitu Peduli Lindungi. Beberapa poin yang akan kami sampaikan yaitu terkait tentang fitur, lalu juga keamanan, lalu juga terkait dengan timeline, lalu juga terkait dengan plus minus dari kedua aplikasi, dan juga saran untuk pengembangan fitur Peduli Lindungi milik Indonesia. Jadi, aplikasi TOS anti-COVID sendiri merupakan sebuah aplikasi yang dibangun oleh pemerintah Prancis untuk membantu pemerintah dalam menangani COVID-19 di negaranya. TOS anti-COVID ini memiliki tujuan, yaitu yang pertama dapat memberikan informasi atau alert ketika terdapat sebuah kasus kontak dengan COVID-19 bagi para penggunanya, lalu juga yang kedua menginformasikan perkembangan dari pandemi di negara Prancis, lalu juga mengenerate travel certificate, dan yang terakhir adalah menyimpan beberapa sertifikat kesehatan yang dimiliki oleh pengguna TOS anti-COVID. Yang pertama yaitu terkait dengan fitur apa saja yang TOS anti-COVID dapat lakukan. Jadi TOS anti-COVID ini memiliki 4 fitur utama. Yang pertama yaitu TOS anti-COVID Bluetooth, di mana Bluetooth ini dapat membantu pengguna dalam memberikan notifikasi ketika pengguna telah berpapasan atau telah berkontak dengan pengguna lainnya yang ternyata telah dinyatakan positif COVID. Lalu juga TOS anti-COVID Signal, di mana pengguna dapat diberikan informasi perjalanan yang telah dilakukan oleh pengguna tersebut dan di event-event mana sajakah terdapat informasi kemungkinan adanya penyebaran COVID-19. Lalu yang ketiga adalah TOS anti-COVID Wallet, di mana seluruh informasi kesehatan pengguna terkait dengan COVID seperti sertifikat vaksin dan juga hasil tes PCR ataupun antigen semua tersimpan, dan juga other fitur seperti informasi terakhir gitu ya, perkembangan COVID, dan juga bagaimana akses untuk kesehatan terdekat, dan juga bagaimana informasi untuk saran-saran pengguna dalam menghadapi COVID-19. Fitur yang pertama yaitu TOS anti-COVID Bluetooth. Dia dapat bekerja dengan cara pengguna dapat melihat status dari histori kontak terdekatnya yang telah di-encrypt dengan menggunakan Bluetooth. Ketika pengguna telah dinyatakan positif COVID, maka seluruh pengguna lainnya yang pernah berpapasan dengannya dalam waktu kurang dari 5 menit dan juga dalam jarak 2 meter, maka seluruh pengguna tersebut akan mendapatkan notifikasi bahwa sudah ada kemungkinan terpapar COVID-19. Bagaimana fitur ini bekerja? Selama pengguna mengaktifkan Bluetooth, maka pengguna tersebut dapat menikmati manfaat dari fitur ini. Yang kedua yaitu TOS anti-COVID Signal, di mana ketika pengguna ingin scan QR code dari tempat yang telah ia lewati atau telah dia datangi, maka data dari perjalanannya tersebut akan tersimpan di dalam TOS anti-COVID Signal. Jadi ketika terdapat sebuah kontak yang mungkin terjadi di area tersebut, adanya pengguna yang dimungkinkan telah terpapar COVID, maka seluruh pengguna yang telah melakukan check-in di area tersebut di waktu yang sama akan mendapatkan notifikasi adanya kemungkinan terpapar COVID-19. Bagaimana fitur ini dapat bekerja? Ketika pengguna telah melakukan scan terhadap QR code di area publik tersebut, dalam jangka waktu tertentu, contohnya seperti di area tempat makan, dimaksimalkan dalam 2 jam ke depan, maka apabila adanya pengguna yang dinyatakan positif telah berada di area yang sama, maka pengguna tersebut akan mendapatkan notifikasi juga. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan
saya Dewa Gede Angga Wijaya. Kepada Mas Angga, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Faro atas waktunya. Sekarang saya akan melanjutkan presentasi, yaitu bagian wallet. Jadi bagaimana cara kerjanya? Ketika seseorang melakukan tes COVID atau divaksinasi, sertifikat tersebut akan diberikan kepada mereka dalam bentuk kertas atau digital. Setiap orang itu dapat mengimport sertifikatnya ke dalam aplikasi Tus Anti COVID ini. Jadi sebuah sistem itu akan digunakan untuk mengautentifikasi dokumen untuk menghindari penipuan dan membuatnya hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang, misalnya polisi perbatasan. Selain fitur-fitur sebelumnya, ada juga fitur lain pada aplikasi ini. Yang pertama, figures atau statistik. Data kesehatan yang dikumpulkan berasal dari sumber-sumber berikut. Ada data dari database SIDEP, ada data dari SIFIC dan jaringan OSCUR, ada data dari database vaksin COVID, ada data dari DRES, Directorate of Research, Studies, Evaluation, and Statistics. Nah, selanjutnya data dari vaksinasi itu akan dikumpulkan dan dianalisis oleh French Public Health, atau bisa dibilang seperti Kementerian Kesehatan di sana, dan dapat diakses di website data.gov.fr. Selanjutnya ada berita, news. Aplikasi ini juga menyediakan ringkasan berita harian tentang perkembangan terbaru tentang epidemi ini. Selanjutnya juga ada Health Pathway. Dalam kasus ada orang yang melakukan kontak dengan orang yang mengidap COVID, aplikasi ini memberikan rekomendasi tempat tes COVID dan isolasi yang diberikan dari Kementerian Kesehatan. Dan juga memungkinkan untuk memberikan surat cuti bagi pekerja dengan asuransi kesehatan jika ingin melakukan isolasi. Ada juga certification atau sertifikat untuk menampilkan sertifikat yang telah didapat oleh pengguna. Sertifikat ini merupakan alternatif dari sertifikat kertas. Ada juga link berguna lainnya. Aplikasi menawarkan informasi dalam konteks epidemi konteks COVID-19, seperti memulihkan sertifikat vaksinasi yang hilang, ada tips bepergian dalam kondisi ini, ada tempat untuk melakukan tes COVID, dan informasi dan saran tentang kontak tracing atau tindakan isolasi. Baik, ini adalah tampilan dari activated dan deactivated. Jadi untuk menggunakan aplikasi Tus Anti COVID ini, Bluetooth perlu dinyalakan untuk membuat aplikasi dalam kondisi aktif dan dapat bertukar informasi dengan perangkat lainnya ketika berpapasan. Nah, pengguna dapat memasang reminder untuk mengaktifkan aplikasi ini kembali dengan pilihan dari 1 jam sampai 12 jam atau tidak set reminder sama sekali. Ini adalah tampilan scan QR code. Aplikasi itu dapat melakukan scan QR code sertifikat vaksin atau hasil tes. Selain itu, QR code ini juga digunakan untuk masuk ke tempat umum seperti restoran atau mall. Nah, selain melalui kamera, pengguna juga dapat melakukan scan dengan cara import foto atau import PDF. Nah, ini adalah tampilan My Wallet. Di sini pengguna dapat melihat dan menambahkan bukti tes COVID dan sertifikat vaksin yang telah didapatkan ke dalam Tus Anti COVID ini. Jadi akan dikumpulkan dalam aplikasi ini. Selanjutnya, ini adalah tampilan vaksin booster. Bagian ini menampilkan informasi terkait siapa saja yang eligible atau berhak untuk mendapatkan booster vaksin, dan syarat-syarat apa aja sih yang diperlukan untuk mendapatkannya. Baik, selanjutnya bagian risk exposure. Ini untuk menampilkan informasi paparan pengguna COVID-19. Jadi informasi akan diperbaharui setiap 24 jam sekali. Nah, jika ada orang lain yang terkontaminasi COVID dan pernah berkontak dengan pengguna lain dengan jarak kira-kira 2 meter, maka notifikasi akan otomatis dikirimkan. Juga terdapat link untuk informasi isolasi mandiri, ada juga informasi pencegahan COVID dari Kementerian Kesehatannya, dan juga lokasi tes COVID yang tersedia. Baik, selanjutnya adalah tampilan dari preventive measure. Di sini menampilkan tindakan pencegahan penyebaran virus COVID-19. Dari bagaimana melakukan social distancing yang baik, cuci tangan yang baik, dan hal-hal yang lainnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Novia. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Angga atas waktunya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan terkait fitur My Health, yaitu where to get tested, di mana fitur ini berfungsi untuk mencari lokasi yang dapat digunakan oleh pengguna untuk melakukan tes COVID, misalnya tes PCR ataupun tes antigen. Caranya nanti pengguna akan klik find a center, kemudian diarahkan ke suatu website,
dan akan diminta untuk menginput zip code ataupun nama daerahnya. Nanti akan diinformasikan pilihan-pilihan klinik atau rumah sakit supaya bisa melakukan tes COVID. Kemudian selanjutnya itu adalah fitur My Health Report Test Result, yang mana setelah nanti si pengguna itu melakukan tes COVID dan ternyata hasilnya itu positif, maka pengguna itu biasanya akan dikirimkan QR code ataupun suatu kode yang dikirimkan oleh SIDEP. Nah, nanti QR code tersebut dapat diinput oleh pengguna dengan menggunakan button scan QR code, atau misalnya pengguna itu menerima kode, maka akan diinput melalui enter code untuk kemudian divalidasi. Kemudian selanjutnya itu adalah terkait getting vaccinated, yang mana informasi ini, fitur ini akan menjelaskan terkait jadwal vaksinasi. Kemudian apabila pengguna ini belum divaksinasi, maka pengguna dapat mencari lokasi vaksinasi berdasarkan dari zip code-nya. Jadi bisa diinput zip code-nya berapa, kemudian nanti akan ditampilkan lokasi-lokasi untuk melaksanakan vaksinasi. Selanjutnya itu adalah fitur scan venue QR code atau signal, yang mana fitur ini akan terkait dengan QR code. Jadi nanti ketika pengguna itu mendatangi suatu public place, misalnya seperti mall atau restoran, nanti pihak restoran ataupun pihak mall tersebut akan menyediakan suatu QR code yang fungsinya untuk di-scan oleh pengguna. Jadi ketika ada pengguna lain yang ternyata terpapar oleh COVID-19 dan juga merupakan pengguna aplikasi tools anti COVID, maka pengguna lain itu akan diberikan alert bahwa ternyata ada orang lain yang terpapar dan kemungkinan orang ini juga memiliki potensi terpapar, sehingga bisa dilakukan langkah selanjutnya seperti itu. Kemudian ada fitur travel certificate, yang mana pada fitur ini apabila pengguna itu keluar dari rumah, misalnya untuk keperluan sehari-hari ataupun untuk traveling, nah itu disarankan dari pemerintah Prancis untuk menginput informasinya seperti nama, tanggal lahir, tempat lahir, kemudian alamat, juga waktu keberangkatan dia keluar dari rumah, kemudian juga waktu dia siang atau malam gitu beraktivitasnya, dan alasannya keluar itu seperti apa, itu bisa dipilih, kemudian bisa disimpan formnya. Kemudian berikutnya menampilkan terkait statistik vaccination coverage, yang mana pada aplikasinya akan menampilkan informasi terkait grafik orang-orang yang sudah pernah divaksin di Prancis. Dan grafiknya ini bisa dilihat secara keseluruhan dari waktu pertama kali hingga akhir recent atau yang sangat terbaru untuk periodenya. Kemudian ada statistik lainnya, itu ada terkait vaksinasi ataupun terkait aplikasi. Untuk yang figure vaccination, ini akan menampilkan terkait informasi coverage vaksin di Prancis dan di wilayah tertentu tergantung kode pos yang diinput. Jadi pengguna itu dapat menginput kode pos sehingga akan ada comparison antara statistik di Prancis secara keseluruhan maupun dari lokasi yang dipilih. Selanjutnya itu terkait statistik app atau application, ini akan menampilkan informasi jumlah pengguna yang sudah mengunduh aplikasi tes tools anti COVID, terus kemudian menerima notifikasi paparan, dan juga yang dilaporkan positif COVID-19. Selanjutnya itu adalah statistik terkait epidemik, yang mana pada tampilan ini akan menampilkan informasi perbandingan jumlah orang yang belum divaksinasi namun mendapat tes positif, perbandingan jumlah orang yang sudah divaksin namun mendapat result positif, kemudian ada informasi kasus baru, kapasitas ICU, pasien di ICU, persentase tes dengan hasil positif varian Delta, kemudian ada varian Beta, Gamma, ataupun varian mutasi lainnya, dan juga ada informasi terkait pandemi yang lainnya, itu bisa dilihat pada key figure epidemic. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya kepada Mas Rahmat. Oke, terima kasih Mbak Novia. Hai teman-teman, perkenalkan saya Rahmat. Dalam hal ini saya akan melanjutkan pemaparan teman-teman saya sebelumnya, yaitu tentang menu-menu yang ada di aplikasi Tools Anti COVID. Oke, menu berikutnya adalah latest news. Ya, teman-teman mungkin bisa menebak apa saja yang ada di menu ini. Oke, benar banget. Nah, pada menu ini ditampilkan berita-berita terkini yang berkenaan dengan COVID-19 yang validate.
Jadi tentunya ini bakal mereduce hoax yang beredar tentang COVID-19 di negara Prancis karena source beritanya menjadi terpadu dan tentunya resmi. Oke, berikutnya adalah menu useful links. Nah, pada menu ini terdapat banyak link atau tautan yang sangat berguna dan tentunya sangat relate dengan penyebaran COVID-19 khususnya di negara Prancis. Beberapa contoh link atau tautan yang ada di sini adalah yang pertama itu ada info COVID resmi dari pemerintah Prancis, yang kedua itu ada cara mendapatkan sertifikat vaksin, berikutnya ada travel yang sangat membantu pengguna yang berencana melakukan perjalanan di sekitaran Eropa, berikutnya ada lokasi tes COVID di negara Prancis khususnya, berikutnya itu ada langkah pencegahan dari Menteri Kesehatan negara Prancis, berikutnya juga ada kontak tracing dan juga informasi isolasi. Oke, selanjutnya itu ada menu share to zone COVID. Pada menu ini memungkinkan user untuk membagikan aplikasi ini ke keluarga, rekan-rekan, dan kolega mereka melalui banyak platform seperti Twitter, KakaoTalk, WhatsApp, Line, dan platform lainnya khususnya media sosial. Oke, berikutnya itu ada juga menu venues history. Oke. Ya, di menu ini menampilkan riwayat lokasi yang pernah dikunjungi oleh penggunanya. Riwayat atau histori yang ditampilkan hanya dapat tersimpan selama 2 minggu saja, sebagaimana yang ada di gambar ini. Tapi kebetulan di gambar ini kami belum pernah melakukan check-in di venue tertentu di negara Prancis. Oke, berikutnya itu ada menu setting. Nah, sebagaimana aplikasi lainnya, menu setting itu berisikan pengaturan oleh pengguna terhadap aplikasi. Beberapa contoh pengaturan yang ada di aplikasi ini yaitu ada pengaturan notifikasi, apakah akan digunakan atau tidak. Berikutnya ada pengaturan bahasa yang kebetulan di sini hanya ada bahasa Prancis dan bahasa Inggris saja. Berikutnya itu ada pengaturan list status, apakah akan ditampilkan atau disembunyikan. Kemudian penghapusan log file mulai dari form, sertifikat, venue data, Bluetooth kontak, dan lain-lain. Berikutnya itu ada juga fitur unsubscribe to anti-COVID, di mana jika pengguna melakukan unsubscribe, maka seluruh data yang ada di aplikasi akan dihapus. Oke, yang berikutnya itu ada lagi menu privacy. Pada menu ini terdapat informasi penggunaan data pengguna di aplikasi ini, ada juga informasi bagaimana data sharing bekerja, juga ada penjelasan data apa saja yang dibagikan beserta alasannya. Ya, juga di mana data disimpan dan durasi penyimpanannya berapa lama. Kemudian yang terakhir itu ada informasi terkait privacy lainnya. Ya, mungkin saya akan menjelaskan terakhir itu ada menu about atau dan kontak user ya, kontak us, sorry. Di sini menampilkan summary informasi tentang aplikasi Tools on COVID, mulai dari versi yang digunakan hingga link atau tautan bagaimana user dapat berhubungan dengan pembuat aplikasi. Nah, mungkin sekian dari saya. Berikutnya akan disampaikan oleh Mas Oki. Monggo, Mas Oki, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih, Mas Rahmat. Oke, perkenalkan, saya Oki akan melanjutkan presentasi, yaitu akan membahas tentang masalah privacy di aplikasi Tools COVID. Jadi bagaimana sih Tools COVID ini menangani data? Karena privacy sendiri menjadi masalah yang sangat penting ya, apalagi dalam aplikasi kontak tracing. Jadi untuk data yang sudah tersimpan atau tercatat itu tidak sembarang orang dapat mengaksesnya. Hanya pihak yang berwenang seperti polisi yang mempunyai key untuk membaca yang dapat mengakses dokumen. Jadi akses ke data kesehatan pengguna dengan demikian dilindungi. Dan jangan khawatir untuk para pengguna mengenai privasinya saat menggunakan aplikasi Tools COVID tersebut. Berikutnya yaitu mengenai review atau ulasan dari sistem. Nah, poin pertama adalah masalah comply. Nah, Tools anti-COVID sendiri sudah mematuhi peraturan yang menjamin perlindungan data Anda, yaitu GDPR atau singkatan dari General Data Protection Regulation, yaitu suatu peraturan mengenai perlindungan data di mana data pribadi ini tidak boleh dimanfaatkan dalam bentuk apapun tanpa seizin mereka. GDPR ini wajib dipatuhi oleh semua orang di seluruh dunia yang mengolah, menyimpan, atau memproses data pribadi penduduk dari semua negara Uni Eropa. Selanjutnya mengenai data access management. Jadi sebuah sistem digunakan untuk mengautentikasi dokumen seperti dokumen vaksin atau dokumen tes COVID.
untuk menghindari penipuan atau fraud dan membuatnya hanya dapat diakses oleh otoritas yang berwenang, misalnya seperti polisi perbatasan. Nah, yang ketiga ini smartphone kamera. Smartphone kamera digunakan untuk scan QR code. Jadi aplikasi ini membutuhkan persetujuan Anda untuk menggunakan kamera smartphone. Berikutnya saya akan membahas mengenai timeline, yaitu bagaimana aplikasi TUS Anti-COVID ini didevelop. Untuk fase development sendiri dimulai dari bulan Maret 2020. Oxford-nya menggunakan sinyal Bluetooth untuk melacak kasus kontak COVID-19. Dan pada bulan April 2020 mulai mengembangkan protokol yang menghormati kebebasan publik. Setelah itu pada 26 Mei 2020, CNIL atau Otoritas Perlindungan Data di negara Perancis mengeluarkan pendapat tentang implementasi aplikasi ini. Jadi dibilang aplikasi ini dapat digunakan secara legal, karena tampaknya dengan aplikasi ini menjadi alat pelengkap untuk sistem survei kesehatan di Perancis. Pada 2 Juni 2020, Stop COVID aplikasi ini diluncurkan dengan nama awal Stop COVID. Lalu pada 22 Oktober 2020, karena kontroversi seputar Stop COVID, pemerintah Perancis mengumumkan untuk mengubah namanya menjadi TUS Anti-COVID. Lalu pada 2 November 2020, fitur sertifikat ini sudah terintegrasi di aplikasi. Dan 28 November 2020 tercatat sudah lebih dari 10 juta orang Perancis terdaftar di aplikasi ini. Selanjutnya untuk timeline di 2021, pada 19 April, fitur baru ini yaitu berupa wallet untuk menyimpan PCR atau antigen dokumen. Dan pada 3 Mei disusul dapat menyimpan sertifikat vaksin yang ada di TUS Anti-COVID Wallet. Lalu pada 9 Juni 2021, fitur TUS Anti-COVID Sinyal ini menyertai untuk pembukaan kembali sebuah kafe. Karena hal ini memungkinkan Anda untuk merekam kunjungan ke suatu tempat dan akan diperingatkan jika terkena virus. 21 Juni 2021, 20 juta pendaftaran aplikasi sudah tercapai. Dan pada 1 Juli 2021, kode QR pada kartu kesehatan Perancis ini sudah dapat dibaca di mana saja di Eropa. Jadi langsung di aplikasi TUS Anti-COVID. Dan pada 18 Agustus tercatat sudah 30 juta orang yang telah mendaftar dan mengaktifkan aplikasi TUS Anti-COVID. Nah, berikut ini adalah fitur timeline ya pada aplikasi TUS Anti-COVID, yaitu pada Maret 2020 dimulai dengan menggunakan sinyal Bluetooth ya untuk melacak kasus COVID-19, lalu fitur wallet untuk menyimpan sertifikat vaksin ataupun antigen atau rapid test. Pada 9 Juni 2021, dengan menggunakan sinyal sudah bisa merecord visit kita ke suatu tempat. Nah, selanjutnya adalah pembahasan mengenai similarity atau persamaan dan komparasi antara aplikasi TUS Anti-COVID dan juga aplikasi di Indonesia itu dengan nama Peduli Lindungi. Nah, di sini kami membagi menjadi dua ya, ada hal persamaan yang positif dan juga hal yang negatif ya. Dari sisi positifnya, kedua aplikasi ini dapat membantu pemerintah dan kita untuk melacak penyebaran COVID-19 dan juga mudah terhubung dengan Bluetooth ataupun GPS. Dan yang ketiga, dokumen-dokumen kesehatan seperti sertifikat vaksin dan hasil tes bisa tersimpan di aplikasi ini. Dari sisi negatifnya, untuk aplikasi ini masih banyak orang yang skeptis ya masalah data privacy, karena kita harus di-tracking ya keberadaan kita. Dan untuk masyarakat Perancis, karena aplikasinya ini tidak harus atau tidak mandatori, banyak yang tidak menggunakannya, karena hanya volunteer saja diperuntukannya. Nah, slide yang terakhir akan saya jelaskan mengenai komparasi ya, antara aplikasi Peduli Lindungi dan TUS Anti-COVID. Yang pertama, untuk kewajiban masuk ke area publik, di Peduli Lindungi ini harus ya, sementara di TUS Anti-COVID ini tidak harus. Dan untuk registrasi di aplikasi Peduli Lindungi perlu masukkan ID pribadi atau nomor telepon atau email, sementara di aplikasi Perancis tidak wajib. Dan yang ketiga, keduanya ini memberikan informasi terbaru terkait COVID-19 dengan fitur berita atau news. Dan yang keempat ini, di TUS Anti-COVID sudah terhubung dengan asuransi kesehatan pemerintah, sementara di Peduli Lindungi belum. Nah, yang terakhir ini untuk peringatan jika terdeteksi kontak berisiko di suatu tempat ini di TUS Anti-COVID sudah ada, sementara di Peduli Lindungi belum. Oke,
Oke, sekian mungkin penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Fahmi. Silakan Mas Fahmi. Terima kasih, Mas Oki. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin kelima terkait added feature yang kami rekomendasikan untuk aplikasi Peduli Lindungi. Fitur pertama yang ingin kami rekomendasikan tentunya terkait data privacy. Semakin berharga suatu data, tentunya potensial threat yang mengancam akan semakin tinggi. Seperti yang kita ketahui beberapa waktu lalu, sebuah aplikasi milik pemerintah bernama eHack diduga terdapat kebocoran data dan mengancam sekitar 1,3 juta data pengguna. Kemudian dengan banyaknya fitur baru yang disematkan pada aplikasi Peduli Lindungi, pelan-pelan aplikasi ini berubah menjadi sebuah super app. Namun menurut kelompok kami, justru aplikasi ini menghilangkan fitur utamanya, yaitu untuk melakukan tracing COVID-19. Poin ketiga, berdasarkan informasi pada website Kominfo, pada Peduli Lindungi versi 3.1.1, Peduli Lindungi telah menghilangkan permission untuk penggunaan Bluetooth dari aplikasi mereka. Tentunya menurut kelompok kami hal ini agak menyulitkan untuk melakukan tracking, kontak tracing di dalam suatu bangunan, gedung, kereta buatan, ataupun di dalam bus tanpa menggunakan bantuan dari Bluetooth teknologi. Kemudian di sini ada dua ilustrasi yang bisa dilihat, yaitu ketika kita berada di suatu kafe misalnya, itu dengan bantuan Bluetooth teknologi kita bisa mengetahui seberapa dekat jarak antara orang yang pertama dengan orang yang kedua, kemudian sudah berapa lama mereka berdekatan, sehingga dapat memudahkan untuk melakukan tracing. Kemudian pada ilustrasi kedua, pada suatu supermarket, itu penggunaan GPS location atau koordinat ini dapat memudahkan jika kondisinya adalah ada orang yang berpapasan hanya sebentar, jadi tidak akan tercapture oleh Bluetooth, sehingga untuk tracing akan lebih memudahkan dengan bantuan GPS location. Tapi di sini banyak negara yang menghindari untuk menggunakan GPS location karena hal ini tentunya data yang sangat sensitif. Kemudian di sini poin terakhir yaitu pada aplikasi Peduli Lindungi, data pengguna dikirim secara periodik ke server milik Peduli Lindungi. Sementara pada aplikasi TUS COVID, data pengguna hanya dikirim atas sepengetahuan atau sepersetujuan dari pengguna, sehingga masing-masing dari pengguna itu ikut berpartisipasi aktif dalam menghentikan pandemi COVID ini. Fitur kedua yang kami rekomendasikan ialah exposure notification. Di sini ada suatu project dari Google dan Apple. Mereka membuat suatu sistem yang diberi nama exposure notification. Di sini adalah sebuah project yang privacy preserving contact tracing. Jadi mereka meminimalisir penggunaan fitur-fitur seperti GPS location dan hanya mengoptimalkan pemanfaatan Bluetooth teknologi, sehingga di sini ada kelebihan dari sisi pengguna, yaitu pengguna tidak akan dilacak lokasinya, kemudian baik Google, Apple ataupun pengguna lain tidak dapat melihat identitas dengan siapa kita terekspos atau berpapasan. Jadi privacy data dari masing-masing pengguna ini benar-benar dijaga. Kemudian tiap-tiap pengguna juga diberikan kebebasan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur exposure notification ini. Jadi teknologi ini sebenarnya sudah ditanamkan di level OS baik Android ataupun iOS terbaru, namun dikembalikan kepada pengguna untuk ingin mengaktifkan atau tidak. Kemudian aplikasi yang dapat disupport oleh teknologi ini juga di Indonesia belum ada, sehingga kami rekomendasikan nantinya ke depannya mungkin dapat mencoba untuk mengadop teknologi exposure notification ini. Kemudian untuk data ini juga nantinya hanya dapat diakses oleh Public Health Authority pada negara terkait, sehingga lebih aman. Sini fitur terakhir yang kami rekomendasikan ialah open source.
Jadi tentunya kami yakin aplikasi Peduli Lindungi ini dibangun, didevelop oleh putra-putri terbaik Indonesia. Namun tidak ada aplikasi yang sempurna, tidak ada aplikasi yang tanpa celah. Tentunya dengan adanya open source, hal ini memungkinkan untuk baik praktisi ataupun akademisi untuk memahami bagaimana aplikasi Peduli Lindungi ini bekerja, bagaimana data-data yang ada di dalam aplikasi ini ditransfer, sehingga kedepannya akan lebih banyak masukan atau pengembangan yang dapat diciptakan dari open source ini. Dan teknologi ini juga open source ini sudah diterapkan oleh aplikasi TUSCOVID, sehingga menurut kami tentunya ini akan menjadi nilai tambah jika dapat diterapkan pada aplikasi Peduli Lindungi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.